Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bini'amatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul azim. Yang tercinta, yang berbahagia, calon mempelai pria Ananda Muhammad Gani Irfan Aimi STRIM, putra pertama dari keluarga Bapak Dr. Haji Yodi Martono Wahyunadi SHMM dan Ibu Hajah Lili Aminah SH, yang akan mempersunting kekasih hati, teman dalam suka dan duka yang tersayang, Ananda Dr. Gigi Sofia Salsabila, putri dari keluarga Bapak Insinyur Haji Edi Sutrisman MM dan Ibu Heni Fakhrina. Teriring doa, semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidah, para sepuh dan bini sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, keluarga besar Mahkamah Agung. Telah hadir juga yang terhormat Ibu Budi Utami Syari Fudin, juga yang terhormat Ibu Lili Soeharto, yang terhormat kebalik Ibu Titi Soeharto, mohon maaf, juga Ibu Nelia Julius, yang terhormat Ibu Emma Supandi, dan yang kami hormati Ibu Emi Syamsul Ma'arif yang hari ini berkenan hadir. Semoga kita harap doa dan keberkahannya untuk mempelai pria kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Sholawat Ashifa alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di pagi yang sangat indah tanggal 17 Mei 2025, sama-sama kita dapat bersilaturahim di kediaman Bapak Yodi Martono dan Ibu dalam rangka berdoa bersama, mengantarkan perjalanan menuju sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini kita bersama akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kumandang sholawat Nabi membuka pengajian kita di pagi hari ini. Nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tentu sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutan. Zikir Asmaul Husna melengkapi doa kita di pagi hari ini. Dan bersama kita akan membaca surah Ar-Rahman. Surat-surat pendek akan dipandu oleh calon mempelai pria kita. Ungkapan kasih dan doa dari Ananda Gani kepada Umma dan Abah akan kita aminkan. Dan sebelum acara ini kita tutup dengan doa, kami dari tim Sholawat Ashifa sedikit sharing untuk calon mempelai pria kita dan pengantin-pengantin baru. Yang baru 30 tahun apa kabar? Yang baru 40 tahun juga apa kabar? Masya Allah. Yang lama tidak mesra, insya Allah sekembali dari tempat ini akan mesra kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agar rangkaian acara pernikahan Ananda Gani dan Sofi pada tanggal 24 Mei nanti berjalan lancar, tiada satu halangan apapun. Mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasul menyampaikan kabar indah, Mas Gani. Bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Bacalah Al-Quran minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Jika kita membaca Al-Quran seperti itu, maka virus atau bakteri yang ada di dalam tubuhmu akan mati seketika begitu mendengar bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Untuk itu, kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'ah juara nasional Ananda Ahyani Zakiani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Agani, satu tetes air susu dari seorang ibu kepada putra-putrinya, Allah akan mengganti sama dengan ibadah sholat sebanyak 200 rakaat. Dan sholat wajib itu diterima oleh Allah. 3 ya bunda, luar biasa. Ketika Ibu Fatimah Az-Zahra akan dipersunting oleh Sayyidina Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar indah. Wahai putra-putriku, jika ada seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putranya dengan seorang wanita yang salihah, atau sebaliknya, seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putrinya dengan seorang pria yang soleh, maka kelak di yaumil qiyamah kedua orang tuamu akan dipersilahkan oleh Allah untuk memilih pintu surga mana yang diinginkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuamu. Alhamdulillah, hari ini betapa bahagia dan bersyukurnya AA karena Umah, Abah masih diberi kesempatan untuk memberikan doa dan restu. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur dimohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Yodi Martono Wahyunadi SH MH berkenan untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ustazah Al-Mukarramah Hajah Yajimah, yang kami hormati orang-orang tua kami dari Mahkamah Agung yang telah hadir di sini. Saya tidak nyebut ibunya, saya kenal bapaknya, mohon maaf, Ibu Saripudin, takut salah Bu. Kemudian hadir juga Ibu Soeharto, Ibu Julius, Ibu Pandi, Ibu Imron, maaf Bu, Ibu Imron, Ibu Widayatno, Ibu Emi Samsul Ma'arif ya, kemudian Ibu Suhadi, ada Ibu
eh, Ibu Budi, Ibu Prim, Ibu Mano, dan Ibu Irfan, Ibu Purwo, Bu Aco, dan ibu-ibu yang lain lah. Nanti keburu bubar kalau disebut semua dengan tidak mengurangi rasa hormat. Juga dari keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Ada Ibu Darto dan CS. Dan tentu ada juga yang masih aktif, baik hakim maupun pegawai. Serta dari keluarga kami, dari keluarga saya dan istri hadir di sini tempat Ibu Hajah Lutfiah, kemudian Bu Ali dan Bunda juga hadir, alhamdulillah beserta rombongan, juga dari keluarga saya dari Bandung, di Ibu Novi dan bapak-bapaknya mungkin ada di belakang semua, serta tidak ketinggalan para tetangga yang sudah hadir di sini, serta seluruh undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjim kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk bisa berkumpul dalam acara pengajian menjelang nikah ananda kami Muhammad Gani Irfan Ilmi. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Perkenankanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak semua yang berkenan hadir pada pagi hari ini, menghadiri acara pengajian menjelang pernikahan putra kami, Muhammad Gani Irfan Ilmi, Sarjana Terapan Imigrasi, dengan pujaan hatinya yaitu Dr. Gigi Sofiah Salsabila, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 pukul 8.30 di Hotel Grand Ballroom Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan. Kami memohon kesediaan dan keikhlasan dari ibu-ibu dan bapak semua hadir tolan, serta untuk tadi membacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan doa mohon ridho dan iroh rahmatnya agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar serta ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah dan insya Allah pernikahan putra-putri kami atas ridho, rahmat, dan taufik hidayahnya, agar dalam kehidupan sehari-hari mereka membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan Islam, keluarga yang diberi keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga budi baik Bapak, Ibu, dan handai tolan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita sekalian selalu berada dalam lindungan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandang Zikir Asmaul Husna, disilahkan Bapak Ibu membuka buku panduan pada halaman 7 dan akan dipandu oleh Qari'ah Ananda An-Nisa. وبالله الأسماء
وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون آمين يا أرحم الراحمين Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Rasul menyampaikan kabar, ruhnya orang soleh dan ruhnya orang solihah yang tidak mempunyai kesalahan sesama manusia, yang tidak mempunyai hutang kepada manusia. Ruh itu 1 detik bisa terbang 300.000 kilometer. Subhanallah. Orang-orang tercinta dari keluarga yang telah mendahului kita, hari ini akan kita hadiahkan doa. Insya Allah doa ini sampai karena keluarga Bapak jadi memberikan bin dan bintinya seperti orang transfer uang Bapak Ibu. Kalau nomor rekeningnya benar, yang punya rekening benar, pasti akan sampai. Begitu juga dengan doa. Kalau namanya jelas, bin atau bintinya jelas, meskipun orang lain yang memberikan doa, insya Allah akan sampai. Baik Bapak Ibu, bersama kita hadiahkan suratul Fatihah. Semoga saat ini orang-orang tercinta yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di sisinya yang paling mulia, Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan Fatihah yang kedua akan kita khaturkan untuk kedua calon mempelai. Semoga rangkaian acaranya berjalan lancar, tiada satu halangan apapun. Pernikahan ini menjadi pernikahan yang bahagia. Selamat dunia akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nama keluarga masing-masing yang telah tiada. Khususun ila almarhum Bapak Haji Yoyo Wardaya bin Kartadi Sastra. Almarhumah Ibu Raden Nining binti Raden Endang Zakaria. Almarhum Bapak Abdurrahman Abdullah bin Abdullah Ba'agil. Almarhumah Ibu Syi'un binti Idrus Al-Aidrus. Allahumma ya Allah, ampuni segala kekhilafannya, terimalah segala amal baiknya, tempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan ya Allah, khususan ilahi. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لنا ولهم وجعل الجنة مسواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركة وشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بشير اقضي حاجاتنا. Allahumma ya Allah, Engkau Dat yang maha mendengar, Engkau Dat yang maha mengabulkan, Engkau Dat yang maha pengasih dan penyayang. Kami bersimpuh pagi hingga siang hari ini untuk mengantarkan doa, untuk mengantarkan hajat, untuk mengantarkan harapan. Keluarga besar Bapak Dr. Haji Yodi Martono Wahyunadi SH MH dan Ibu Hajah Lili Aminah SH, serta hajat keluarga Bapak Insinyur Haji Edi Sutrisman MM dan Ibu Khanifat Fakhrina. Allahumma ya Allah, beliau akan mengantarkan pernikahan putra putri tercintanya Ananda Muhammad Gani Irfan Ilmi STRIM bin Haji Yodi Martono Wahyunadi wa Ananda Dr. Gigi Sofia Salsabila binti Haji Edi Sutrisman. Allahumma ya Rabbana, satu padukan keluarganya dalam naungan sakinahmu. Jadikan mawaddah rahmahmu menjadi jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, keberkahan dan keridhaan. Wujudkan baiti jannatinya dengan segera Engkau titipkan buah hati keturunan anak-anak yang solehin, yang solehat. Lengkapi juga kami semua yang hadir ya Allah dengan Engkau tingkatkan iman dan takwa kami serta rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah dengan limpahan kesehatan lahir dan batin. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum ويسر أمورنا وأمورهم. اللهم ارزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وعلانية قبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kita baca bersama surah Ar-Rahman pada halaman 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Silakan Agani diakhiri dari surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. La ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله
الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya Mas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun cepat-cepat tapi benar. Jadi serba pengennya cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya Pak Gani akan memohon doa dan restu kepada Ummah juga Abah serta adik-adik tercinta dan tersayang. Duduk di bawah, Agani, ya, simpuh, sepatunya boleh dilepas dulu nak. Abah merapat sama Ummah, menghadap ke Ummah dan Abah nak. Adik Dila merapat ke Abah sayang. Bukunya semua ditutup dulu biar lebih fokus. Duduknya nyaman sayang? Mau sila aja lebih nyaman? Oke, iya. Nah. Yang di belakang jangan ngidupin air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Gani Irfan Ilmi. Nama yang begitu indah. Nama yang membawa doa, harapan, serta cita-cita Ummah dan Abah. Bayi yang terlahir di keluarga ini adalah seorang laki-laki. Rasa bahagia saat itu, bahkan sampai saat ini, tidak akan pernah terlupakan. Jeritan tangisnya yang begitu membuat seluruh keluarga bahagia. Dan hari ini, bayi kecil itu bersimpuh sebagai seorang pria yang sudah dewasa. Karena sebentar lagi tugas dan tanggung jawab dari Ummah dan Abah akan dilepaskan di pundakmu. Pandanglah nak, ada Ummah, seorang ibu yang bertaruh nyawa untuk ketiga putra-putrinya. Seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa dan menyayanginya. Seorang ibu yang selalu khawatir. Di hadapanmu juga ada Abah. Seorang ayah yang tidak pernah mengenal lelah. Tidak pernah mengenal waktu. Bahkan tugas negara yang kadang-kadang membuat ingin terulang kembali andai kata waktu itu dapat diulang. Karena ada momen-momen indah yang ditinggalkan untuk keluarga dan anak-anak. Terima kasih anakku, telah menjadi tali pengikat kebahagiaan kami. Ada adik-adikmu yang selalu mengkhawatirkan AA-nya.
jika selama menemani, mengasuh dan mendidik, menasihati dari Uma dan Abah, kadang-kadang seorang anak menganggap itu tidak baik atau musuh atau terlalu keras. Tapi orang tua ingin putra-putrinya menjadi anak yang terbaik, nak. Maafkan beliau jika dirasa kurang dan salah. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tuamu. Uma dan Abah akan mengenang masa kecil indahmu, dan hadiah untuk beliau, Umi Suma Umi. Terima kasih atas semua pengorbanan dan perjuangan untuk kami bertiga yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal waktu untuk kami. Semoga Abah dan Uma diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan tersenyum melihat kebahagiaan kami. Dan ungkapkan dari hatimu yang paling dalam, sayang. Untuk Uma dan Abah yang sayangi, tidak lain juga. Untuk Gina dan Dila, adik-adik Agani yang paling disayangin. Ungkapan dari Agani ya, dari hati yang paling terdalam dari Agani. Yang pertama, meminta doa restu kepada Uma dan Abah, serta kepada adik-adik saya, Gina dan Dila, untuk menjalankan ibadah pernikahan saya dengan Sofia Salsabila, agar pernikahan tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, seperti Abah dan Umah dan keluarga ini yang selalu memancarkan keindahan sehingga bisa menjadi di keluarga saya juga nanti. Mungkin itu saja ungkapan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah, sampaikan doa dan restu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. AA yang saya Abah dan Umah cintai, alhamdulillah saatnya sekarang hampir berumur 27 tahun. Kamu telah memilih jodoh seorang wanita cantik yang soleh dan solehah, yang solehah, yang dokter gigi, Sofia Salsabila. Tentu Abah dan Umah sangat merestui dan meridhoimu untuk dijadikan seorang istri pendamping hidupmu. Abah dan Umah dan seluruh yang hadir beserta saudara-saudaramu semua mendoakan agar ada dalam membina rumah tangga
menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata ayun, membanggakan semuanya, terutama bagi nusa bangsa dan agama. Semoga perjalanan AA dalam membentukkan rumah tangga, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu, kewajiban rukun iman, rukun Islam, serta selalu menjaga silaturahim baik keluarga dan sendiri maupun dengan keluarga Sopi. Juga Abah berpesan kepada AA, didiklah anak-anakmu kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang membanggakan keluarga, nusa bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya memohon kepadamu semoga Muhammad Garni Irfan Ilmi dengan Sofia Salsabila diberikan juga kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kalau mendapat rezeki jangan lupa untuk sedekah, beramal dan melaksanakan zakat. Abang selalu mendoakan itu. Tidak terasa 27 tahun kamu dilahirkan waktu di Bandung dengan harapan nama Gani Irfan Ilmi adalah kaya akan ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah kamu telah mewujudkannya. Cita-citamu telah kamu laksanakan dan merupakan harapan Abah dan Umah. Dan keinginan AA Gani sendirilah yang memilih untuk sekolah di sekolah kedinasan tanpa bantuan apa maupun obat. Kamu berjuang sendiri untuk itu. Tidak terasa juga mohon maaf apa dalam mendidik kamu ada hal yang kurang pas sehingga kamu kecewa. Itu adalah karena keinginan Abah dan Ummah untuk memberikan yang terbaik. Sebagai seorang anak hakim, Abah menyadari kamu berpindah-pindah tempat dan itu yang selalu Abah khawatirkan. Tapi alhamdulillah kamu telah menjalankannya dengan baik. Walaupun TK-mu sampai 3 kali, di SD-mu sampai 2 kali, tapi kamu bisa untuk bergaul. Dan mungkin itulah kelebihanmu, bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bersosialisasi dan juga merupakan hal yang sangat berguna di dalam kehidupanmu. Itu yang bisa Abah sampaikan. Dan barangkali Ummah akan menambahkan, kami persilakan. Tambahkan dikit. Jangan lebih sedih dari Abah. Gani, anak soleh Ummah, Muhammad Gani Irfan Ilmi. AA adalah anak pertama, anak yang Ummah nanti-nantikan. Ummah sayang dan sangat sayang sama AA. Kasih sayang Abah dan Ummah melebihi diri sendiri.
di setiap nafas Umah ada doa untuk AA dan anak-anak Umah tentunya, untuk Kak Na dan adik. Tak terasa AA Gani udah dewasa, Umah ridho, AA melangkah menuju gerbang pernikahan. Umah senantiasa mendoakan semoga hidupmu nanti rukun, damai, sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. I love you Gani. Amin ya Allah. Aa, taruh kepala Aa di pangkuan Umah dulu sayang. Taruh kepala Aa di pangkuan Umah. Umah, Aa juga akan selalu rindu sama Umah. Terima kasih Umah selama ini menjadi sahabat dan teman Aa, tempat mencurahkan segala keluhan. Jangan pernah tinggalkan Aa dalam doa ya Umah. Kalau Aa masih suka curhat sama Umah, tolong dengar. Anak soleh Umah, anak yang baik. Mama Umah bersaksi, karena Umah yang mengandung Aa, yang melahirkan Aa, bahwa Aa adalah anak yang baik, yang tidak pernah merepotkan, seperti yang tadi Abah sampaikan. Terima kasih sayangku, terima kasih kekasih hati Umah. Cium tangan Umah nak, cium tangan Umah, peluk Umah erat-erat, peluk Umah. Terima kasih Umah. Selamat jalan putraku. Selamat menempuh kehidupan dan impian yang kau harapkan. Kepada Abah, Abah, selamat jalan anak. Aa akan lebih baik hidupnya, karena Abah selalu ada dalam doa untuk Aa. Peluk Abah nak. Ya Allah, kami titipkan penjagaan ini kepadamu, agar Aa mampu menjadi seorang pemimpin yang tanggung jawab dan hebat. Terima kasih nak, Abah bangga dengan Aa. Terima kasih sayang. Cium tangan sekali lagi. Teh Gina dan juga Teh Dila turun dari kursinya adik-adik. Sekarang Abah dan Umah akan memeluk kalian bertiga. Iya. Ya, dipeluk pelukan berlima. Iya. Ya Allah, Engkau zat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Jagalah putra-putri kami, jagalah keturunan kami, menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak akan menjadi doa dalam kehidupan kami. Abah dan Umah titip nama baik di pundak kalian. Amin. Amin. Bertiga berpelukan dulu boleh sama Aa, Teh Gina, dan Teh Dila. Suka berpelukan gak sih? Malu-malu gimana gitu ya? Atau mangga jalik deh. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, suara Bu Jazima benar-benar berat hari ini. Tapi alhamdulillah masih bisa keluar Bun. Kemarin sore karena 3 hari 3 malam non-stop benar-benar pulang sampai jam 1 jam 2. Sekarang itu banyak yang minta paket siraman, paket dekor, paket catering, sadayana wae. Punten saya agak mendekat ke sini ya. Tapi masih bisa terdengar suara kami ya Bu. Gani. Papa mene keren.
Nasehatna Bu Jazimah tinggal neraskan wanya. Wong Banyuwangi kok ngomong Sunda, ora pantes. Tapi uyut-uyut saya memang dari Jawa Barat, jadi ternyata saya dikasih bahasa Sunda sedikit-sedikit lah. Sayang, kehidupan rumah tangga itu tidak akan pernah lepas yang namanya ujian. Kalau ngomong enaknya mau udah enak kayak ngomong ujiannya dulu. Kenapa Allah menguji hambanya? Kalau kita sadar bahwa kita diuji oleh Allah, sesungguhnya Allah sedang mencintai hambanya. Jangan bangga kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah. Bisa jadi itu adalah istijraj. Dilulu, diempuk-empuk, dibiarkan. Justru itu yang kita takutkan. Karena Allah tidak mengingatkan jalan kita benar atau tidak. Kalau Allah menguji hambanya berarti Allah itu sayang kepada hambanya. Karena Allah tidak menginginkan kita nanti terseret oleh api neraka jahanam. Karena kehidupan rumah tangga tidak pernah lepas yang namanya syaitan yang memang khusus mengganggu kehidupan rumah tangga yang bernama Dasim. Resek banget dia mah. Resek kenapa? Setiap kehidupan rumah tangga yang bahagia diincer, diintai, bahkan kadang-kadang diobrak-abrik. Kalau rumah tangga itu tidak mempunyai cover, rumah tangga itu tidak mempunyai pagar yang kokoh dan kuat sehingga dia bebas akan masuk ke dalam rumah tangga itu. Bu, jamaah, jamaah. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah kemudian menangis, air mata hamba Allah karena bersyukur kepadanya dan air mata hamba Allah yang takut kepadanya. Jibril kata Allah, tampung air mata hambaku. Ketika nanti kekasihku tidak mampu lagi memberikan pertolongan kepada umatnya. Begitu kita nanti di padang mahsyarnya Allah. Rasulullah tidak mampu lagi untuk menolong umatnya dan akan tenggelam dalam keringat manusia. Jibril akan berkata, wahai Rasul kekasih Allah, satu cangkir air ini aku serahkan kepadamu dan ini adalah air mata umatmu ketika dia bersyukur dan ketika dia takut. Siramkan pada neraka jahanam yang akan menyeruduk umatmu. Jadi kita kalau lagi kesel nangis aja, nggak apa-apa. Kalau lagi bete, cemburu, nangis aja, nggak apa-apa. Daripada ditahan, itu akan ditampung oleh malaikat Jibril air mata kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga kita ini supaya balance dan syaitan tidak bisa masuk ke dalam ranah kebahagiaan kita. Tadi Abah dan Umah sudah berpesan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Bu Jazimah nunjuk yang telunjuk ini dan kenapa ketika membaca dua kalimat syahadat di dalam sholat yang kita angkat adalah telunjuk ini. Karena Allah menciptakan tangan kita yang sebelah kanan tidak sama panjang pendeknya. Ini mempunyai makna yang luar biasa. Rukun Islam yang 5 ini Allah gambarkan pada tangan kita yang kanan. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, maka ketika kita sholat telunjuk ini kita angkat dan Allah hanyalah satu. Dan yang tengah ini yang paling tinggi perintah sholat. Berarti
Perintah sholat itu dalam rukun Islam yang paling tinggi. Siapa yang ingin menomorsatukan Allah, maka sholatmu jangan pernah kau tinggalkan. Kalau bisa tepat waktu selama 5 waktu. Kalau bisa lagi berjamaah, kalau bisa di masjid, kalau enggak bisa sholat berjamaah di rumah. Kalau tidak pun tidak bisa tepat waktu, jangan pernah kita tinggalkan. Siapa yang berani meninggalkan sholat kita berarti berani meninggalkan Allah. Siapa yang berani menomorduakan sholat kita berani menomorduakan Allah. Kalau kita sudah menomorduakan Allah, jangan pernah protes, jangan pernah marah. Kalau Allah juga menomorduakan apa yang kita minta. Gampang, rumus yang paling gampang, Bu. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran sampai 11 kali. Antara pendengaran dengan penglihatan ini lebih dominan pendengaran. Tapi nyatanya kalau kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu mah lagi bikin pepes, lagi nyambil terasi, lagi bikin sayur asem. Cepet deing duhur. Perasaan baru aja kita. Udah duhur. Sakedap deui atuh tanggung. Leres tak? Leres cenah teh Pak. Berarti kita menomorduakan. Ibu, coba kita tes yang dari Bandung. Katanya kalau dengar adzan nerusin masak. Yang dari Jakarta kira-kira nerusin masak apa ambil wudhu? Ambil wudhu lah katanya, kenceng kali bahasanya nih. Jawabnya. Coba semua lihat Bu Jazimah. Ayo digoyang-goyangin tangannya. Ayo diangkat punten budak. Hampura punten. Ayo tangannya diangkat, digoyang-goyangin. Ayo tuh. Pak, monggo Pak. Ayo tuh digoyang-goyangin, diangkat semua diangkat. Lihat Bu Jazimah semua yang di luar, ada TV-nya enggak ini? Sekarang pegang dagunya sayang. Mas kameramen sini foto Mas, keren. Nah, Pak dokter kita kejebak juga. Pegang dagu. Dagu cantik. Nah, difoto enggak tadi? Ini Bu, pendengaran di dalam Al-Quran 11 kali diingatkan, tetapi penglihatan tetap lebih dominan. Mas, ikut-ikutan begini tadi. Abah juga, Umah juga, orang Teh Ginda sama Teh Dila juga sama. Di sini juga rame-rame. Artinya apa Bu? Betapa kita ini masih didominasi oleh penglihatan. Ini cara mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada istrimu. Teh Sofi sholat, jamaah, nggak akan ngena. Sayang, yuk kita jamaah, temenin AA sholat, lebih ngena. Anak-anak itu tidak suka diperintah. Anak-anak tidak suka disuruh, tapi anak-anak lebih melihat contoh. Betul atau betul, Bun? Anak-anak sekarang nggak mau nggak mau disuruh-suruh, nggak mau. Untuk istrimu tersayang, pagi-pagi tanggal 24, tanggal 25 pagi, bangun tidur, Assalamualaikum baby. I love you. Pengantin baru Bu. Jangan sampai salat subuh, bubar itu. Langsung pulang ke rumah mamahnya dia. Mama gak mau saya nginep di rumah AA. Sholatnya begitu cara banguninnya. Nah, tapi kalau kita bilang, Assalamualaikum Beb. Bangun sayang, yuk kita sholat jamaah. Aduh. Pengantin senior begitu enggak sih? Gubrak-gubrak, apaan? Orang hari itu ulang tahun, kata bapak begini, Beb,
Assalamualaikum Beb, I love you. Selamat ulang tahun. Melotot dulu ditabok bapaknya. Karena gak biasa. Hal-hal kayak gini sepele kelihatannya. Narsis mungkin orang bilang. Tapi ini akan menjadi contoh dan mindset untuk anak-anak kita. Begitu anak-anak melihat, pasti dia akan mencontoh. Melihat rumah tangga orang tuanya bahagia, mesra, dia bangga. Tapi kalau di rumah mama papahnya sering berantem, apalagi banting-banting remote, banting-banting gelas, bubar. Ini nak, jangan pernah kita perlihatkan kekurangan kita di hadapan orang-orang tercinta kita. Tutup rapat-rapat. Lagi bete, lagi kesel berantem di kamar, di depan mama. Ayo yang kita makan ya, gandengan tangan. Harus pandai bersandiwara. Karena orang tua akan sedih ketika melihat anaknya itu berselisih paham. Betul gak sih Bun? Pengalaman ya Bu Jazima. Curhat ya teh. Bu Jazima cucunya udah mau 5 nak. Ini, sholat akan menjadikan emosi itu terminimalisir. Cemburu yang berlebihan pun tidak akan pernah ada. Karena sholat itu adalah komunikasi dengan Allah. Sholat itu adalah doa. Maka jangan pernah kau tinggalkan komunikasi dan doa kita di hadapan Allah sesibuk apapun. Kita harus berani meninggalkan. Siapa yang berani menomorsatukan Allah dengan melakukan sholat, Allah akan menomorsatukan kita. Bu Jazimah udah lakuin itu. Bu, halo, ada yang belum punya mantu? Ada yang kepengen punya mantu? Telepon saya kasih doanya. Sholat ini nomor 1 nak. Yang kedua, belum kita bahas. Sholat, zakat, tadi Abah mengingatkan, jangan pernah engkau lupa mengeluarkan zakat dan sedekahmu. Ini yang jari manis ini zakat. Jangan salah. Kalau orang Jakarta banyak yang mengatakan puasa baru zakat. Salah. Karena ini jelas. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam 5 ini ada pada tangan kita yang kanan. Yang kiri. Ini. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah tidak pernah bisa digambarkan oleh apapun dan siapapun. Langsung yang di sini iman kepada malaikat. Nah, yang paling tinggi yang tengah ini iman kepada kitab Al-Quranul Karim. Iman kepada Rasul. Mana? Habis Rasul siapa? Hari kiamat, qada dan qadar. Yang kita bahas yang paling tengah, paling tinggi. Ini adalah Al-Quran. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebuah kebutuhan, maka kita akan butuh, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita ngaji kan wajib disuruh sama Abah sama Omah. Waktunya ngaji, wajib ngaji. Gitu. Ngumpet-ngumpet dulu, terus ya nawar-nawar nego-nego dulu. Gitu kan dulu kalau disuruh ngaji. Padahal sekarang baru merasakan indah dan nikmatnya bisa membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran dalam hidup kita sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka akan indah dan akan nikmat, Bu. Bukan karena kewajiban di grup WA harus baca surat atau juz sekian, bukan. Tapi saya butuh. Kalau saya tidak baca Al-Quran, hatiku ini galau, hatiku ini sedih, hatiku tidak tenang. Yes, memang iya. Kalau kita sehari tidak membaca Al-Quran, ada aja yang bikin kesel sama kita. Tapi kalau kita setiap hari menjadikan itu sebuah kebutuhan, akan dihindarkan oleh Allah, Bu. Dari ujian, dari kegalauan, dari kemarahan maupun kesel. Orang yang biasanya tadinya ngeselin, nggak jadi ngeselin. Surah Al-Isra di juz 15. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ibu, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk penawar, untuk apa Bu? Ada yang bilang obat, penyembuh yang lebih tepat. Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, sungguh hidupnya sangat merugi. Al-Quran itu bukan hanya sekedar obat, bukan sekedar apa Bu? Syifa. Tetapi sebagai penyembuh. Kalau obat belum tentu sembuh penyakitnya. Tapi kalau penyembuh sudah tentu dia akan sembuh penyakitnya. Maka dari itu, kalau kita menjadikan Al-Quran itu dalam hidup kita, dalam hati kita, insya Allah galau nggak ada, cemburu yang berlebihan nggak ada, kesel sama mertua nggak ada, kesel sama ipar juga nggak ada. Datang pagi-pagi pinjam uang berapa teh, dia mau pinjam 100 juta, sok mangga rekening nama nak. Enak. Jadi nggak ada galau, nggak ada kesel, nggak ada marah. Dengan sedekahmu akan dijaga oleh Allah kehidupanmu. Sedekah itu bukan hanya sekedar dikala kita ada, dikala kita tidak ada pun berani sedekah, maka kita pertaruhkan harta kita untuk Allah sesungguhnya, dan Allah pasti akan mengganti. Satu yang kita keluarkan di jalan Allah 700 cash and carry. Terutama sedekah yang pertama kepada orang tuamu. Sebenarnya Umah tuh rada-rada galau, cuman gak ngomong aja. Karena kalau anak laki-laki menikah, yang paling galau pertama adalah ibu. Pengalaman saya sih, curhat lagi. Bener gak sih Umah? Ada rasa khawatir yang agak berlebihan. Lah Abah juga bilang betul, berarti udah curhatin dari kemarin Abah. Maka dari itu selalu yakinkan kepada ummahmu bahwa ummah tidak akan pernah kehilangan anak laki-lakinya. Ummah masih mempunyai anak laki-laki yang sama seperti sebelum menikah. Bahkan akan lebih baik karena ada Sofi yang akan menjadi pendamping. Yang akan mencintai lebih dari dirinya. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan kepada istri kita? Nah, harta anak laki-laki milik ibunya, milik orang tuanya. Berarti dompet anak laki-laki milik ibunya. Kalau satu saat masuk ke kamarmu, kemudian ada saudara mama, ada saudara Umah datang. Nah, itu uangnya datang. Tolong dikasih uang itu sangu, kalau orang bilang Jawa sangu. Siap mama, siap Umah. Itu bangga sebagai orang tua. Jadi jangan pernah tinggalkan orang tuamu karena istri milik suami, suami milik ibu dan orang tuanya. Ini yang terpenting. Terakhir, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki atau suami, pemimpin bagi istri atau wanita. Iya. Wajib bagimu suami memberikan nafkah lahir dan batin. Mangga kita tanya dulu si ganteng ini. Nafkah lahir. Apa cah ganteng? Orang nyambung. Nafkah lahir yang akan kau berikan kepada istrimu nanti apa? Bingung, orang belum pernah jadi suami. Kalau
sudah pernah jadi suami ya enak jawabnya udah tahu. Pasti jadi contekan nengok kiri kanan. It's okay. Sandang, pangan, papan. Ini penting Bu. Sandang, pangan, papan yang dibawa oleh suami ke dalam keluarganya. Jika itu yang halal maka akan menjadikan keluarga itu bahagia. Keluarga itu tentram, damai. Jauh dari ujian insya Allah. Tetapi kalau memang masih diuji, ya Allah cinta keluarga itu. Alhamdulillah. Nikahnya di Sheraton Gandaria City lah, dekat banget sama rumah Radio Dalam. Sandang, pangan, papan. Nah, nafkah batin. Apa le? Naon ganteng? Belum bisa jawab. Lah terus piye iki? Tinggal seminggu ya jadi suami, belum bisa jawab nafkah batinnya apa? Belum bisa jawab. Kasih contekan apa? Memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman. Betul atau betul? Betul Pak? Apa itu kebahagiaan? Bengong. Jadikan istrimu nyaman, tenang, bahagia. Ini pesan Rasulullah ketika Sayyidina Ali akan mempersunting Ibu Fatimah. Jangan pernah kau sakiti kekasih hatiku, buah hatiku. Apalagi engkau menyakiti dengan wanita lain. Itu pesan Rasulullah loh Bu. Benar itu. Karena memang ternyata sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kata orang, alhamdulillah. Jadi itu nak, jangan pernah kau duakan dengan wanita lain. Ini pesan Rasulullah. Tidak akan pernah bahagia. Hanya membuat prahara dalam hidupmu. Sampai akhirnya suami yang berkata lembut, yang berkata mesra, yang berkata indah terhadap istrinya. Suami itu akan menjadi rebutan para malaikat untuk memilih mau surga mana engkau wahai suami. Sampai begitu loh bah. Makanya harus kata-katanya indah dari awal. Jangan teteh, teteh nama banyak. Tapi kalau ayang beb cuman atu. Nah ini yang harus dijaga betul komunikasi. Jangan sampai kalau lagi berantem bikin status, kemudian mertua tahu, bapak ibu tahu, adik-adik tahu, mereka masih gondok, kitanya sudah bermesraan. Jangan. Sama aja membuka aib kita, sama saja membuka. Makanya di awal Bu Jazimah tadi sampaikan bahwa ruhnya orang soleh dan solihah yang tidak mempunyai kesalahan sesama manusia. Bayangkan Bu, kalau kita bikin status kemudian memancing orang untuk berkomentar yang negatif tentang kita. Kita yang menjadi penyebab orang berbuat dosa. Dan kita harus meminta maaf, hablum minan nas, abot mas. Sama saja kita harus mengambil kapas yang kita buang dari Denpasar sampai Jakarta. Kebayang gak? Seperti itulah beratnya hablum minan nas. Maka jangan pernah kita bikin status yang memancing orang untuk berkomentar negatif. Untung Bu Jazimah itu gaptek, gak ngerti bikin status. Tadinya baca status juga gak ngerti, sekarang udah diajarin. Tapi saya gak mau baca status orang. Berat mas. Daripada saya harus meminta maaf kepada ribuan orang. Lah di HP saya ribuan. Kalau saya bikin sekali status, ya Allah. Yang gak baik. Ini hati-hati. Lebih baik kita tidak usah bikin status, kita bicarakan baik-baik. Solusinya adalah sajadah, ambil wudhu, sholat, membaca Al-Quran, hati damai. Bu, ini pesan untuk calon pengantin, bukan untuk pengantin-pengantin baru. Mulai tanggal 24 manjakan istrimu, kalau perlu setiap hari kau gendong istrimu.
Saya tidak nengok sama beliau. Kenapa? Rasulullah pesan sama Sayyidina Ali, manjakan istrimu. Disuruh gendong, Bu. Sayyidina Ali tanya, kenapa ya Rasul mesti gendong istriku? Iya, pahala seorang suami yang menggendong istrinya seberat badan istrinya. Nah loh. Makanya saya tidak recommended untuk pengantin-pengantin baru. Untuk pengantin baru cukup berpegangan tangan. Di mobil berdua pegang tangan, nonton TV pegang tangan. Apalagi kalau ke mall Pak harus dipegang tangannya. Sebab kalau tidak semua outlet dimasukin. Termasuk saya juga begitu. Nak, bilang sama Ayang Beb Shofi, Beb, ketika aku nanti lupa untuk memberikan nafkah batin kepadamu, dirimu harus ingatkan. Sebab kalau seorang istri memberikan kewajibannya, kebahagiaan untuk suaminya, pahalanya itu sama dengan ibadah haji dan umroh. 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh, Bunda. Jadi punten Bapak, kalau ibu teh lami lupa, Bapak cukup mundar-mandir depan tempat tidur sambil berkata begini, labbaik Allahumma labbaik. Muter deui, labbaik Allahumma labbaik. Mama, ayo Papa hanterin pergi haji dan umroh. Bahasanya cukup elegan. Perempuan tidak perlu gengsi untuk mengingatkan kewajibannya. Juga mengingatkan kewajiban sang suami terhadap istrinya. Cukup mondar-mandir, labbaik Allahumma labbaik. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak Ibu, enggak terasa kan? Sampai jam 12 juga enggak terasa. Mari bersama kita tutup dengan doa. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang tangannya pengantin lama maupun pengantin baru, maka dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah lewat sela-sela jari jemari kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت الأولين فليس قبلك شيء وأنت الآخرين فليس بعدك شيء وأنت العليم على كل شيء عليم وأنت القدير على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل رحمة والمغفرة. اللهم ألف بين Muhammad Gani Irfan Ilmi bin Haji Yodi Martono Wahyun Nadi wa Ananda Sofia Salsabila binti Haji Edi Sutrisman kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, demikian rangkaian doa, zikir dan sholawat mengantar perjalanan indah Ananda Gani dan Ananda Sofi. Kami dari tim sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, menghaturkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin.